Halo, selamat malam pemirsa. Ketemu lagi di Gapi Dalam Berita, disiarkan dari Markas Swasti Yogyakarta, Indonesia. Ya, setiap hari Kamis jam 9 malam kita bertemu lagi di Gapi Dalam Berita. Nah, untuk malam ini kita akan membacakan berita pertama dari kompas.com. Yang pertama adalah cara merawat ikan gapi untuk berumur panjang, dan yang kedua kita akan membacakan berita dari tribunnews.com dengan headline tips penting perawatan ikan gapi ala Biofish Farm. Silakan. Ya, selamat malam Bung Topik, apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Rupanya kayaknya meriah banget ya hari ini, kayaknya cerah banget malam hari ini ya. Ya, ini kayaknya jadi supporter bola ini kayaknya nih. Kenapa supporter sepak bola? Ya kayak gini kayak repot. Oh iya kita. Jangan-jangan gua Bung Toel lo Bung. Oke, baik. Nah, malam ini kita akan membacakan berita dari kompas.com dan tribunnews.com. Tentunya berita-berita tentang ikan gapi ya, agar kemudian masyarakat di luar sana bisa tahu apa sih pemberitaan media tentang ikan gapi di luar sana. Yang pertama kita akan membacakan berita dari kompas.com dengan headline cara merawat ikan gapi untuk berumur panjang, Bung Taufik. Oke, kita akan bacakan beritanya ya. Oke, berita pertama dari kompas.com, cara merawat ikan gapi agar sehat dan berumur panjang. Bersin. Oke, baik, kita akan bacakan. Jakartakompas.com. Ikan gapi bisa menjadi salah satu pilihan ikan yang dapat dipelihara di akuarium rumah. Selain ukuran yang kecil, ikan gapi memiliki perawatan rendah dan dapat mentoleransi beberapa kesalahan yang dilakukan pemula. Dengan perawatannya yang baik, ikan gapi dapat bertahan hingga 2 tahun. Nanti kita akan eksplorasi lagi ya isi beritanya. Dan kemudian ini narasumbernya bernama Amin. Ini mungkin setelah Fatihah nih namanya nih. Amin salah satu owner dari AJF Beta and Gapi mengatakan ikan gapi bisa hidup tanpa oksigen dan filter serta di akuarium kecil. Amin merekomendasikan akuarium digunakan memiliki lebar 25 cm, tinggi 30 dan panjang 40 cm serta rutin mengganti air akuarium setiap seminggu sekali. Dilansir dari The Source Pet, betul ya? The Source Pet, ikan gapi dapat hidup baik dalam akuarium yang berisi tanaman dan barang-barang dekoratif. Namun, sangat disarankan memiliki ikan gapi jantan dan betina dalam akuarium yang berbeda karena ikan betina dapat beberapa kali bertelur. Bahkan setelah berpisah dari jantan. Jadi setelah betina bersama jantan kemungkinan memiliki banyak anak. Turun ke bawah. Oke, kebawahan banget, Pak. Nah, makanan kotor membuat ikan gapi terserang penyakit. Oke, ini menarik sekali. Akan tetapi, meski perawatan mudah, ikan gapi juga bisa terkena penyakit mematikan seperti penyakit finrut atau pembusukan ekor dan sisik nanas. Amin menjelaskan, faktor yang menyebabkan penyakit ini biasanya berasal dari air yang kotor hingga pakan ikan yang tidak higienis. Misalnya, ikan gapi yang diberikan makan jentik nyamuk yang tidak steril bisa mengalami penyakit ini. Untuk itu direkomendasikan pemberian makan Artemia. Ini kebetulan di Swasti Farm banyak banget kita lagi produksi pakan live food. Namun, kata Amin, memberikan makan Artemia harus melewati beberapa proses. Pertama, harus memasukkan 2 sendok teh Artemia ke wadah berisi 1 liter air dan 2 sendok garam. Mungkin ini tutorial membuat Artemia. Kultur nih. Setelah itu didiamkan selama 24 jam hingga telurnya menetas, kemudian baru masukkan ke akuarium gapi. Untuk pemberian makannya dapat diberikan sekitar 2 kali dalam sehari, tapi usahakan untuk habis agar airnya tidak kotor. Wah, mungkin kita bisa eksplorasi bagian ini karena ini bagian dari live food kan. Ucap Amin kepada kompas.com dalam acara Kalikan Expo 2022 di Jakarta International Expo, J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu 16 Oktober 2022.
Selalu mulai memberikan dengan memberikan sedikit makanan, kemudian tambahkan sedikit lagi jika makanan sudah habis. Ulangi selama beberapa menit dan gunakan waktu untuk memeriksa semua ikan. Waktu makan adalah waktu tepat untuk melihat apakah ada ikan yang bertingkah aneh ataupun sakit. Selain itu, Anda juga dapat menambahkan suplemen seperti makanan ikan beku, tetapi tidak lebih dari sekali atau 2 kali seminggu. Diet pelet lengkap adalah makanan terbaik untuk sebagian besar spesies ikan peliharaan. Nah, ini menarik sekali. Oke. Terkait dengan berumur panjang dan pakan itu sendiri, Bung Taufik. Nah, kalau kita lihat di bagian atas menyebutkan bahwa Bisa 2 tahun ya. bisa 2 tahun usianya. Pengalaman kita selama ini seperti apa, Bung Taufik? Bisa 2 tahun. Kita punya Ya. Blonde Yellow Lace Double Sword itu 2 tahun dan berprestasi lagi. Blonde Yellow Lace Double Sword. Ya. Itu usianya Ya. 2 tahun atau lebih 2 tahun? Lebih dari 2 tahun. Lebih 2 tahun? Dan dia juara terus gitu loh. Maksudnya nggak hanya 2 tahun hidup, tapi selama 2 tahun pun dia masih berkompetisi. Ini kan ibaratnya Ronaldo sudah Ya. pensiun tetap main bola gitu loh maksudnya. Oh iya benar. Jadi ketika dikatakan 2 tahun ada kemungkinan bahwa ikan gapi bisa loh. Bisa itu. Bahkan bisa lebih dari 2 tahun. Ya, tapi Ya. ada Ya. yang perlu ditekankan di sini. Ya. Rata-rata ikan yang bisa hidup panjang itu Ya. ikan-ikan yang ekornya sword, shorttail, kemudian kalau yang delta tail half moon biasanya memang lebih muda, lebih nggak sampai 2 tahun biasanya. Oh, oke. Iya. Jadi sebenarnya umur 2 tahun ini tidak secara general semua ikan bisa, semua Iya. ikan gapi bisa berumur di 2 tahun. Iya. Oke, untuk Kalau- ikan-ikan delta, half moon, bahkan usianya bisa kurang dari 2 tahun gitu. Ya, albino itu Oke. biasanya memang karena dia mudah Ya. mudah kena penyakit, Ya. mudah ketika semakin ekornya semakin besar, semakin panjang, nah itu Ya. mudah kena jamur, kena finrod, Ya. kena apa. Nah, itu yang menyebabkan dia tidak bisa mencapai ke usia tertua. Tapi Oke. kalau untuk ikan-ikan sword, ikan-ikan Ya. short karena Ya. dia ekornya paling nambah panjang tapi Ya. tidak membuat dia jadi lebar keberatan dan dia jarang-jarang kena finrod. Oh, oke. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya isi berita ini harusnya dieksplorasi lagi agar kemudian nggak semuanya bisa berumur Ya. usia sampai dengan 2 tahun gitu. Ya. Usia bisa lebih pendek seperti tadi Bung Taufik sampaikan. Ada delta, kemudian albino, jenisnya albino, Ya. kemudian half moon gitu ya. Oke. Nah, itu mungkin itu jadi catatannya juga dan kemudian ada kita akan membahas tentang yang namanya tadi itu usianya bisa panjang ketika kita bisa memberikan pakan yang steril. Iya. Ini disebutkan bahwa jentik nyamuk yang tidak steril. Ya. Nah, apakah jentik nyamuk itu nanti kita akan bahas anatomia Oke, tentunya. oke. Tapi apakah jentik nyamuk ini semua tidak steril kah atau seperti apa gitu? Nah, jadi jelaskan Ya. dikit. Jadi harusnya kita sebagai breeder Indonesia kita Ya. harus memiliki jiwa Indonesian style. Indonesian style. Oke, itu yang Jadi- dipopulerkan sama Mas Taufik ya. Indonesian Jadi style. kita harus bisa memanfaatkan Ya. semua yang disediakan oleh alam, termasuk jentik nyamuk. Sebenarnya bukan masalah steril dan tidak steril. Iya. Jentik nyamuk itu bisa membuat sisik nanas. Kenapa? Oke. Karena kalau kita jentik Ya. nyamuk kita zoom itu ada kayak bulu-bulunya. Oke. Nah, itu tajam ketika masuk ke perutnya gapi. Nah, itu Ya. bisa melukai sehingga di perutnya terjadi iritasi. Nah, di Ya. situ nanti menyebabkan dia kembung, infeksi, kemudian Ya. sisik nanas dan mati. Oke. Nah, untuk jentik nyamuk sendiri baiknya memang disaring. disaring. Ya, disaring. Ya. Pakai saringan ikan. Ya. Ya, yang biasa aja. Uh-uh. Kemudian nanti diambil yang kecil, yang besar-besar silahkan dikasih makan ke ikan atau dibuang atau dikasihkan lele atau nila Ya, atau apa terserah lah ya. Ya. Yang kita ambil untuk ikan gapi yang kecil-kecil. Kalau Ya. kita hitung usianya itu Ya. kira-kira 3 hari, usia 3 hari Ya. dari jentik nyamuk itu menetas, itu 3 hari itu masih bagus. Setelah itu biasanya bikin sisik nanas. Oh. oke. Kalau steril, kalau untuk untuk jentik nyamuk saya pikir lebih steril dibanding cacing sutra karena dia Oh, iya. tidak makan limbah-limbah organik yang ada mungkin di bawah. Dia makan fitoplankton sama bakteri Bakteri. jentik nyamuk itu. Ya. Jadi dia lebih
steril dibandingkan cacing sutra sebenarnya. Oke. Cuma masalahnya kalau jentik nyamuk kalau nggak disaring pasti kena sisik nanas. Oh, jadi kalau konteks berarti jentik nyamuk itu bukan konteks benar kalau salah ya. Jadi bukan konteksnya steril atau tidak steril. Iya. Tapi bagaimana kemudian ketika implementasinya itu mesti kita saring agar Iya. kemudian ke sisik-sisiknya itu dapat ukuran yang kecil ukuran kecil, sehingga dia bulu-bulu di jentik nyamuk Iya. itu belum begitu tajam. belum begitu tajam. Oh, gitu. Oke, jadi caranya begitu ya. Jadi boleh aja kalau kita kasih jentik nyamuk, tapi memang mesti dilakukan yang tadi Bung Topik sampaikan gitu ya. Iya. Oke. Jadi memang Ya. ketika kita bisa memanfaatkan Ya. pakan-pakan alami yang ada di sekitar, Dan itu lebih murah tentunya. lebih murah. Ya. Jentik nyamuk ketika kita bisa memanfaatkan, kita malah jadi ini peternak gapi itu jadi apa ya? Ini jadi dinas kesehatan juga ini nih. Kenapa Bang? Lah itu kan jentik nyamuk bisa jadi malaria, demam berdarah dan macam-macam. Lah kita memberantas jentik nyamuk. Oh iya benar. Gitu. benar. Dan itu bisa kita olah sendiri ya? Bisa. Itu kita bisa olah sendiri. Bisa, ya? ha-ha. Oh, oke. Nah, itu dia terkait dengan jentik nyamuk. Tentunya bukan problemnya bukan di steril atau tidak Steril, steril gitu ya. Tapi di ukuran. Di ukurannya. Ya. Itu menarik sekali gitu. Nah, sebelum kita bahas tentang artemia, nah kalau kita bicara tentang ikan gapi, kita bicara tentang pakan live food dan non live food, apakah pemberian live food dan non live food itu bisa bisa membuat ikan gapi berumur lebih panjang gitu? Sebenarnya bukan apa ya, bukan masalah live food atau Non live food. non live food yang bisa membuat panjang Iya. sebenarnya. Yang membuat dia panjang itu justru ketika kita bisa merawat, memberi porsi atau diet tadi disebutkan diet Iya. makan yang bagus tadi. Nah itu bisa membuat panjang. Kenapa? Karena kalau nanti gapi ini semakin tua, Iya. kita nggak boleh ngasih makan banyak-banyak. Oh oke. Makanya di berita ini di bagian akhir ini cerita tentang diet gitu ya? Ya, Oke. makanya dia mengatakan bahwa diet pakan pelet itu Ya. jauh lebih baik. Ya memang pelet itu jauh lebih baik secara kandungan nutrisinya dibandingkan lebih komplit ya. Ya. Cuma dia kan komplit tapi mungkin misal proteinnya rendah. Ya. Tapi dia punya vitamin, punya apa Ya. macam-macam karena terdiri dari berbagai bahan pakan gitu loh. Ya karena di Nah. custom ya kalau yang non live food ya. Ya masalahnya nggak Ya. ada non live food yang benar-benar khusus untuk gapi, dibikin untuk benar-benar untuk khusus gapi Oh. sampai saat ini. Oke. Jadi itu sebenarnya hanya pakan dari mungkin dari ikan konsumsi yang ikan laut, konsumsi Ya. laut gitu. Kita ada budidaya ikan laut misal kerapu atau mungkin Aja ya. Ya. Ketika pemberian pakan, apakah pemberian pakan itu tadi disebutkan bahwa kalau mekanisme mengkultur artemia tadi disebutkan di berita ini ya, 1 liter air dan sebagainya itu double dilakukan atau tidak, Bung Topik? bisa, Iya. bisa. Jadi Apakah ada gak sih tips-tips khusus gitu, cara-cara khusus untuk kultur artemia dibandingkan apa yang ditulis di kompas.com ini? kalau untuk kultur artemia sendiri sebenarnya rata-rata sama ya. Ya. Cuma tinggal memanage saja supaya kalau di situ kan disebutkan Ya. dia 2 kali panen, 2 Ya. kali kasih makan kayak Yes, gitu. betul. Nah, bisa aja jadi setiap kultur nanti harus misal ya Ya. 24 jam. Iya. Kita harus nyediain 2 wadah. Mm-mm. Setelah panen dipisah menjadi 2 untuk makan pagi sama siang misalnya Ya. gitu. Itu bisa. Oh, oke. Pada dasarnya kalau untuk artemia sih sama aja nggak bisa dipercepat juga karena dia dari telur yang ditetaskan. Iya. Nah, cuma memang kalau di artemia itu ada kendalanya yaitu masing-masing merek artemia itu punya daya tetas yang berbeda-beda. Oke. Nah, semakin tinggi daya tetasnya biasanya Hitch rate itu ya? semakin tinggi daya tetasnya biasanya semakin mahal harganya. Oke. Nah, Dari di sini. kumpulan ATM yang kita masukin tuh berapa persen dari telur itu yang Iya. bertelur gitu ya? Dan masing-masing merek itu punya
SOP cara penetasan yang berbeda-beda juga. Berbeda-beda. Ada yang 1 sendok makan Artemia plus 1 sendok makan garam dengan 1 liter air dan lain-lain itu beda-beda. Ada yang 2 sendok makan garam kayak gitu. Nah, itu berbeda-beda. Jadi memang ini tidak bisa jadi ukuran untuk implementasi semua Artemia gitu. Kenapa? Karena Artemia punya dengan satu merek dengan merek lain itu punya pendekatan cara kultur yang berbeda-beda gitu ya. Iya. Oke, kita teruskan ke bawah boleh? Iya, kita baca beritanya lagi sampai dengan bawah. Oke. Nah, yang untuk menjadi closing dari berita ini, Bung Topik, apa selain tadi itu yang membuat ikan gapi berumur panjang, pertama adalah perbedaan antara tailnya, gitu ya, tailnya bahwa disebutkan tadi yang bisa berumur panjang itu short, kemudian short dan sebagainya, gitu ya. Nah, apakah dari yang kayak Delta kan banyak favorit orang-orang tuh Delta tuh, gitu ya? Benar. Apakah ada gak sih cara khusus untuk memperpanjang usia gitu? Bisa. Apa tuh? Dengan cara memotong ekor. Memotong ekor? Ya, jadi ekornya. Tapi keindahannya hilang dong kalau resikonya nanti keindahannya kurang. Tapi dia bisa lebih panjang karena apa? Karena ibaratnya dia mau berenang aja susah kepanjangan. Oke. Jadi ibaratnya rambut dia udah gini terus. Udah gondrong banget gitu ya? Banget gitu loh, harus dipotong. Harus potong. Ya, cuma teknik motongnya aja yang mungkin bisa kita lebih detailin pelajari. Gimana cara memotong ekornya ikan itu tetap bisa rapi, tetap bagus. Tetapi dia juga bisa membuat dia panjang. Jangan asal-asalan motong pakai gunting trik ya pasti jelek kelihatannya. Pasti jelek. Makanya itu harus ada trik khususnya gitu. Makanya mungkin perlu kursus di salon atau apa kayak gitu. Ya belum ada kan salon gapi. Gua nggak bayang tuh salon gapi gitu. Tapi boleh juga sih. Iya. Cuma tujuannya untuk kesehatan dia biar cepet panjang umurnya, bukan biar bisa panjang umurnya. Bukan tricky untuk kepentingan yang lain. Untuk kepentingan yang lainnya. Oke, kepentingan yang lain kita nggak akan bahas ya. Karena ada yang melakukan itu juga. Iya, ada. Tapi ya udahlah, ini kita kan ngomongin umur panjang. Umur panjang. Gue pengen nyelenting kan nggak boleh juga ya. Oke, baik, itu dia tentang berita dari kompas.com terkait dengan coba naik ke atas agar kemudian headline-nya bisa terbaca. Cara merawat ikan gapi agar berumur panjang dari kompas.com. Menurut Bung Topik, isi berita ini valid atau enggak? Isi berita ini menurut saya valid, cuma tadi ada tambahan dari saya. Itu kalau nggak semuanya ekor yang bisa ekornya semua jenis ekor bisa sampai 2 tahun, tapi ada beberapa jenis yang bisa umur sampai 2 tahun, terutama jenis short sama short. Untuk delta sendiri mungkin di sini perlu ditambahkan untuk jenis ekor delta dan ekor-ekor lebar lainnya. Kalau pengen umur panjang bisa digunakan dengan pemotongan ekor. Kemudian untuk pakan dan lain-lain, jentik nyamuk tadi ya? Jentik nyamuk tadi, yang lainnya sih saya nggak ada masalah dan ini bisa diterapkan juga. Artinya kompas.com ini juga sudah berusaha untuk mencari narasumber yang cukup kompeten. Betul banget. Tapi yang menjadi catatan ada jentik nyamuk tadi. Jentik nyamuk itu bukan problemnya ada steril atau tidak steril, tapi ukurannya ya. Itu dia pembacaan berita kita dari kompas.com, cara merawat ikan gapi agar berumur panjang. Kita akan bacakan berita selanjutnya dari tribunnews.com setelah yang satu ini. Silakan. Theory of happiness. Swasti Farm has a simple way to create happiness. Sad in social media? Happiness at social media. Happiness at your home. Happiness at your workspace. Every day in your life. Oke, baik. Nah, kalau tadi kita tuh dari kompas.com ngebacain bagaimana caranya merawat ikan gapi agar berumur panjang. Nah, berita yang kedua ini tidak kalah menarik. Kalau tadi itu secara general dibahas oleh kompas.com, sekarang kita akan bacain berita dari tribunnews.com.
dari Tangerang. Oke, silakan. Ini cara dari salah satu breeders untuk merawat ikan gapi. Oke, ini dia headline-nya. Ini tips. Wah, pakai capital ya ininya. Kayak gitu, kayak gitu. Harusnya dikasih bold itu ininya gitu. Ini tips penting perawatan ikan gapi ala Bio Fish Farm dari Cipayung. Cipayung itu Jakarta Timur. Saya nggak ngerti. Nggak ngerti. Oke, tak jelasin. Tapi Cipayung Jakarta Timur, tapi yang muatin berita dari Tangerang. Wah, saya nggak ngerti yang ini. Kalau lo nggak ngerti Cipayung di mana, kalau ini gue nggak ngerti yang ini. Yang baca ini dari Jogja nih. Yang baca dari Jogja. Oke, Bio Fish Farm itu dari Cipayung, yang naikin beritanya Tribunnews dari Tangerang, yang bacain dari Jogja. Wah, ini kompleks banget ini. Oke, yang gue nggak ngerti itu, kenapa yang naikin dari Tangerang gitu ya? Oke, nggak apa-apa nggak ya. Tribunnews.tangerang.com Jakarta, nah ini makin nggak ngerti. Tangerang itu Tangerang, Jakarta. Gimana ini? Oke, kita bacain aja ya. Anda tertarik? Oke, ada ikan kanva di sana. Kita pakai kanva. Oke, kanva ayo dong, sponsor kita. Oke, Anda tertarik untuk memelihara atau budidaya ikan gapi? Itu pertanyaan. Oke, nah sebelum memelihara ikan gapi atau gepi, oke, kita akan bahas tema lagi ya. Nah, diharuskan untuk memahami beberapa hal penting dalam perawatannya. Rio, pemilik Bio Fish Farm, memberikan ulasan bagaimana cara memelihara dan merawat ikan gapi. Kita kenal Bio kan? Enggak kenal. Oke, tapi mungkin pernah ketemu tapi enggak secara personal banget belum. Oke, tapi dia kenal kita kayaknya. Ya iyalah. Oke, baik. Kayaknya terlalu turun deh. Oke, berikut ulasannya saat ditemui tribuntangerang.com, Warta Kota Network di lokasi budidaya ikan gapi miliknya di Jalan Buni, Gang Melon, nomor 57, RT 7, RW 4, Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Ini detail sekali. Oke, yang mau samperin dah. Ini alamatnya ada semua loh itu. Minggu 30 Oktober 2022. Pertama ada mencintai keseluruhan dunia ikan gapi. Poin penting sebelum memelihara ikan hias tersebut, terlebih dahulu wajib mencintai secara keseluruhan dunia gapi secara umum dari ketulusan hati. Okay. Secara umum ini ya? Iya, secara umum. Okay. Gak cuma pelihara juga, berarti politiknya juga. Dia kesana arahnya. Oke. Penting juga untuk kita bahas. Kenapa? Karena itu bagian yang tidak terpisahkan dari faktor kecintaan ini. Kenapa? Karena ketika dengar begitu-begitu tentang politik-politikan gapi, kalau benar-benar nggak cinta, dia bakal sign up tuh. Iya. Oke. Sebab apabila ingin memelihara hanya karena faktor iseng dan tidak memiliki niat, dianjurkan untuk tidak melakukannya. Oke. Nggak gitu juga kali. Kalau iseng jangan deh gitu kan. Kok iseng? Oke. Pasalnya ikan gapi rentan mati dan perlu intens memperhatikan kondisi kesehatannya. Kalau misalnya kita sudah sayang kepada ikan tersebut, insya Allah semua akan baik-baik saja. Oke, ini soleh sekali ya Bapak Rio ini. Memahami kadar pH air akuarium. Selanjutnya, diharuskan untuk memahami kondisi ukuran pH air yang digunakan untuk dijadikan tempat ikan tersebut beraktivitas setiap hari. Ya iyalah, masa di aktivitas ke Alfamart nggak mungkin kan di dalam air tiba-tiba ikan gapi mau ini beli Citato. Oke, tentu pH ini berpengaruh penting terkait kondisi kesehatan ikan. Apabila pH air digunakan tidak sesuai, maka ikan rentan mati. Kalau bisa kita lihat pH itu yang bagus untuk ikan gapi itu pH 5 hingga pH 7 terangnya, kata Rio. Ini sosok Rio yang kita sedang bicarakan. Ini sudah Rio pemilik. Oh iya. Oh, ini dia sosok Rio ini. Akhirnya terungkap. Ini dia Rio-nya. Ketiga, perhatikan kesehatan ketika pilih indukan. Untuk mendapatkan kualitas ikan gapi yang baik, diharuskan memilih indukan atau calon ibu dari ikan tersebut dengan kondisi sehat. Oke. Ketiga, apabila indukan yang didapatkan dalam kondisi tidak baik atau sakit, maka berpengaruh dalam proses budidaya ke depannya. Caranya, kita wajib memiliki petani atau peternak yang kita benar-benar kenal, tentu dapat meminimalisir penipuan, jelasnya. Tentunya kata Rio. 4. Menggunakan ukuran akuarium yang ideal.
Menurut Rio, beberapa orang yang baru terjun ke dunia budidaya gapi ini kerap mengabaikan ukuran akuarium. Sehingga dari faktor abai itu dapat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan fisik jangka kedepannya terhadap ikan tersebut. Lalu, akuarium digunakan wajib disesuaikan dengan fungsinya dan itu tentu memiliki ukuran berbeda. Coba kita lihat detailnya. Untuk pembesaran, ukuran 100 ekor dengan volume akuarium yakni panjang 1 cm, lebar 50, tinggi 40. Dan untuk berternak memiliki ukuran 50 cm kali 30 cm. Ujarnya. Ini berbeda dengan tadi berita yang pertama ya. Oke. Dalam ukuran. 5. Siapkan ruang khusus karantina. Khusus ikan yang baru datang ke peternakan diwajibkan terlebih dahulu dilakukan karantina dan jangan disatukan tempat bersama gapi yang sudah terlebih dahulu ada di lokasi. Seusai dipisahkan, akuarium yang dikarantina tersebut kemudian dicampur obat hingga 1-2 hari. Perlu juga diketahui, selama waktu 2 hari karantina tersebut, ikannya jangan diberikan makan terlebih dahulu, lalu biarkan beradaptasi dengan suasana, suhu, dan kondisi air. Ini panjang ya. Oke, halaman ketiga. Oke, halaman ketiga dari tips dari Rio, ala Rio ini. Kita pantau dari gaya renangnya. Kalau dia berenang di atas, berarti dia ada kekurangan di faktor masalah terhadap ini apa ya? Kita pantau dari gaya renangnya. Kalau dia berenang di atas, berarti dia ada kekurangan di faktor masalah terhadap air tersebut. Ini kalimatnya Tribunus tolong. Entah kekurangan oksigen, entah pH airnya terlalu tinggi, kita harus diwaspadai. Ini typo, harus dilihat benar-benar teliti tentang Rio. Terang Rio. 6. Ya dia aja nulis typo, gue ngomong typo boleh juga dong. Pemberian pakan yang terlalu banyak bisa membuat ikan mati. Oh, ini ternyata disepakati banyak orang ya terkait dengan diet ya. Selanjutnya terkait pakan, hal ini wajib dipahami. Terlebih jenis yang diberikan adalah makhluk hidup seperti cacing sutra dan kutu air. Jenis lainnya, kebanyakan jenis lainnya yaitu berupa pelet. Pakan ini tidak disebutkan Artemia tadi di atasnya, mungkin dia kelewatan. Pakan ini dijelaskan Rio kerap ditemukan berbentuk tepung dan tekstur yang keras. Ya pasti Rio, tanpa Rio menemukan, kita juga dari beberapa tahun lalu juga tahu dia ada tekstur yang keras, namanya juga pelet ya. Dan hal ini dapat dengan cepat membuat kondisi ikan menjadi mudah kenyang. Jika pemberiannya terlalu banyak, itu kita harus saring sisanya. Tolong ya editornya Tribunus ya. Lu agak ribet gak sih bacanya? Ya harusnya kalau terlalu banyak buang gitu loh maksudnya. Iya gitu deh. Sipon gitu loh. Saring itu kan kayak maaf ya editor Tribunus ya. Saring sisanya. Jika kita harus buang, dan kita harus buang karena itu dapat menyebabkan menjadi suatu penyakit. Editor tolong. Seperti amonia tinggi, lalu kekurangan oksigen hingga mati. Tambahnya, sedangkan memelihara pakan makhluk hidup perlu diperhatikan. Mengenai pakan makhluk hidup perlu dilakukan pembersihan terlebih dahulu. Contohnya yakni menggunakan media kolam dan ember. Oke. Kemudian pakan makhluk hidup tersebut diletakkan di sebuah ember dan diendapkan hingga waktu 1 hari. Misal, cacing sutra tujuannya untuk mengeluarkan kotoran atau lendir yang dimiliki pakan tersebut. Oke. Hari esoknya kita ganti air cacing itu dengan air baru, lalu ambil cacing itu sutra. Cacing sutra itu. Oh iya, oke, lalu editor, tolong editor, Tribunus tolong editornya ini kemana nih? Lalu ambil cacing sutra itu menggunakan jaring, jangan sampai kita serok pakai tangan. Ambil gak ya? Oke, karena kotoran cacing itu akan mengkontaminasi baskom tersebut, tuturnya. Oke. Alhamdulillah. Tidak sampai di situ, kemudian perlu mencampurkan pakan tersebut menggunakan antibiotik seperti anti jamur dan antibakterial. Contohnya bernama Methylene Blue dan Oxytera. Kalau sampai mencampurkannya menggunakan fura tahu apa? Nggak ngerti. Dan sesudah itu siap diberikan untuk makan. Oke. Panjang banget.
Oke, kita bahas satu-satu Kita aja. bahas satu-satu ya. Kita bahas Ada satu-satu aja. beberapa Oke. yang mungkin Kita- sedikit saya koreksi. Misleading ada di berapa? Mencintai keseluruhan dunia ikan gapi. Nah, kita bahas bagian ini. Ala Biofispam Pak Rio dan kemudian editor tribunnews.com, tolonglah. Tolong ya. Kita bacanya susah ini. Please banget dah itu. Tolong banget dari tribunnews.com. Saya tidak sepakat kalau ikan gapi itu di general kemudian ngomong ikan gapi itu rentan mati karena tidak secara general ikan gapi itu sebenarnya nggak rentan mati. Ya. Ya, gitu. Kemudian di situ sebutkan Mencintai keseluruhan dunia ikan gapi. Sebelum sampai ke situ, tadi kita mau meng-highlight tentang gapi dan gepi. Oh iya. What the Oke. meaning of gapi and gepi? Oke, sebenarnya gini, seperti ketika kita beli secangkir kopi kalau di warung cuma kopi hitam yang harganya 3.000, Ya. tapi ketika kita beli di resto atau di cafe black coffee yang harganya 30.000, Americano, itu Americano kayak gitu. Jadi saya sarankan teman-teman semua breeder menggunakan kata gapi, jangan gepi. Oke. Kenapa? Pertanyaan gue adalah kenapa sampai sebutin gepi? Apa susahnya gitu nulis gapi gitu? Iya, karena sebenarnya itu kalau gupi sama gapi masih mending karena itu kalau tulisan asalnya memang GUPPY. Iya. Karena Iya. merujuk kepada penemunya. Kemarin kita bahas di mana saya bahas itu ya. Nah, Aduh, di mana kemudian lo bahas ya? Gue lupa ya. di Reels. Di Reels, oke. Nah, kemudian ketika masuk ke Indonesia, biasa orang Indonesia tidak terbiasa U itu menjadi A. Bacanya tetap gupi, masih Gupi. oke. Tetapi untuk internasional tetap menjadi gapi. Tapi ke arah gepi itu dari mana? Itu kita tanya, itu bisa gepi? Itu dari mana itu gepi? Dari mana itu gepi? Nggak ngerti. Oke, please ya. Gapi, Gapi ya. GUPPY. Kita sepakat semua Indonesia gapi atau gupi masih oke, tapi yang bener gapi. Gapi, bukan gepi. Bukan gepi juga. Itu dari mana itu? Gepi, oke. Nggak ada dasar hukumnya itu. Oke. Kenapa? Anak apa? Gempi. Oh, dia mau ngelucu tadi. Oke, nggak lucu bagian. Oke, pertama tadi itu mencintai keseluruhan dunia ikan gapi. Jadi memang tadi Bung Topik menyampaikan bahwa nggak bisa digeneralisir bahwa ikan gapi itu gampang mati. Enggak juga toh? Enggak juga. Ya tadi kita sebutkan di berita pertama tuh ya. Iya, itu berita pertama tadi kan sudah ngomong bahwa Iya. gapi itu mudah hidup, Ya. gampang dipelihara Iya. kayak gitu. Jadi mungkin Ya. mungkin salah pilih gapi sehingga mati, kemudian dia bilang mengeneralisir bahwa gapi itu gampang mati. Padahal gapi itu kan Ya. termasuk ikan yang gampang beranak, gampang Ya. hidup. Nah, kadang kalau pemilihan gapi karena kita ekspektasinya terlalu tinggi langsung pilih gapi-gapi yang Ya. misal albino atau albino full red atau yang secara penampakan memang bagus banget, Ya. tapi itu punyai Treatment khusus misal. Iya. Nah, karena belum tahu treatmentnya, kemudian dia pelihara mati, kemudian mengeneralisir. Nah, ini yang salah sebenarnya. Iya. Kalau nggak percaya silahkan pelihara red dragon, Iya. pelihara PRMBE, PRTBE, itu kan gapi Oke. takat banget itu, nggak Badak yang itu ya? Iya. Kemudian Iya. nggak usah pakai akuarium yang gede-gede, udah kasih taruh baskom, kasih tanaman air, dijamin hidup. Oke. Kalau ikan-ikan yang tadi saya sebutkan tadi, tapi kalau sudah albino, nah itu mungkin ada trikinya sendiri nanti. Karena bukan cuma ikan gapi yang berjenis albino yang harus mempunyai treatment khusus. Iya. Hampir semua makhluk hidup Iya. yang jenis albino pun harus Iya. punya treatment yang khusus kan? Iya. Ha. Oke. Karena dia punya kekurangan daya tahan tubuh biasanya kan Ya, gitu. metabolismenya berbeda sama yang Iya. yang normal. Oke. Jadi nggak bisa tuh ada orang pertama kali, wah albino full red nih keren banget, tiba-tiba dia pelihara gitu, langsung pelihara terus kemudian besoknya mati, langsung dibilang semua ikan gapi itu Gampang mati. gampang mati. Enggak juga ya? Enggak juga. Karena dia pilihnya tuh albino. Kenapa? Karena semua jenis albino, semua makhluk hidup juga perlu treatment khusus tentunya. Oke, ini mau diterusin nggak tentang politik ikan gapi nih? Nggak usah. Enggak usah. Oke. Nah, jadi harus mencintai itu semuanya gitu, mencintai semuanya gitu, termasuk politiknya juga. Nanti kita akan bahas di tempat yang berbeda itu. Atau mungkin
kita mau buka-bukaan nggak di khusus member, kayaknya menarik. Mau nggak ya? Khusus member ya, itu tentang politik ikan gapi yang ada di Indonesia gitu. Oke, kedua, memahami kadar pH akuarium. Nah, ini penting banget gak sih, atau seribet itu gak sih ikan gapi itu harus paham pH-nya lah, harus segala macem gitu? Bagi Enggak, kan? teman-teman yang mau pelihara nggak Iya. usah terlalu ribet, karena gapi itu memiliki range pH yang cukup tinggi. Bahkan di sini Toleransinya tinggi. toleransinya tinggi. Oh. Disebutkan pH 5 sampai 7. Sebenarnya sampai 8 pun masih oke. Tapi kayak nggak 5 juga, 5 gitu terlalu anu. Ya 6 sampai 8. Oh. 6,5 sampai 8, 6,5 sampai 8 itu Iya. masih oke. Jadi air di Indonesia itu insya Allah aman. Harusnya aman kan? Ya. Maksudnya tanpa kita harus melihara ikan gapi itu kita harus punya pH meter dulu di rumah, itu ribet banget kan? Nggak usah. Jadi harusnya air tanah di Indonesia itu aman, semuanya aman untuk ikan gapi sebenarnya. aman. Kecuali misalkan kita pakai air pump misalkan, kan Ya, harus ada khusus untuk yang mungkin yang perlu diperhatikan Ya. hanya di situ terdapat misal kaporit Ya. atau enggak, atau klorin Ya. atau bahan-bahan kimia yang Ya. itu digunakan untuk perawatan misal air, Ya. PDAM dan lain-lain. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Tapi kan dari baunya kelihatan itu. Ya. Baunya tercium bukan kelihatan. Oh, Dari baunya baunya tercium. Kayak menarik nih. Kenapa namanya PDAM atau PAM? Karena Padahal nggak bisa diminum. Hah? Karena air. Padahal nggak bisa diminum. Perusahaan air minum, tapi airnya nggak bisa diminum. Ya mungkin bukan M-nya bukan minum, Apa? mandi. Oke, perusahaan air mandi. Oh, pas. Oke, menarik. Oke, tolong PAM ternyata emang singkatannya ada perusahaan air mandi, bukan perusahaan air minum tentunya. Ya. Oke, nomor 3. Ini panjang nih. 3. Perhatikan kesehatan ketika pilih indukan. Ini gimana Bung Topik dari hasil pemberitaan ini? Kalau kesehatan indukan menurut saya Ya. menurut saya induk Ya. kalau sakit itu Ya. biasanya juga nggak akan beranak juga gitu loh. Iya. Ya harus sehat. Iya. Tapi kan kalau konteks tips memelihara untuk memilih indukan ini untuk orang-orang yang mau niat untuk ngebreed. Iya. Tapi untuk melihara di rumah aja, naruh akuarium di ruang tamu, di Iya. kamar tidur misalkan, enggak usah harus mikirin ini sebenarnya kan gitu Kalau ya. mau dibreed iya. Mau dibreed iya, mau kita harus pilih indukan yang seperti apa. Nah, kalau Iya. dibreed iya Iya. perlu. Yang lebih detailnya Iya. memang kalau untuk dibreed pilih indukannya ya Iya. yang jelas memiliki genetik yang bagus, Iya. memiliki supaya turunannya nanti jadi bagus Iya. dan lain-lain. Tapi nggak usah pusing-pusing, Anda bisa ke swasti, kita punya indukan banyak. Oke, Pak. Oke, baik. Nah, gue terusin ya. Ya. Beli di Tokopedia, di Shopee, dan di website Swasti Farm. Atau bisa langsung WhatsApp juga ke Siska di 0817 70605043 Dan bergaransi. dan bergaransi. Oke, baik. Nomor 4, menggunakan ukuran akuarium yang ideal. Nah, definisi ideal ini beda-beda nih seperti Bung Topik nih. Ya bener idealnya, tapi kalau sudah ditentukan panjang lebarnya jadi nggak ideal lagi nanti. Oh gitu. Ya sebenarnya nggak ada batasan atau ukuran tertentu Iya. untuk ikan gapi. Kamu mau bikin ikan gapi pakai Indonesian style, pakai Iya. bekas kulkas, pakai Iya. bekas ember, Iya. pakai baskom istri dan lain-lain, no problem. Asal apakah ada mekanisme 1:4 itu minimal itu mesti diperhatikan. Untuk mendapatkan kualitas yang bagus, Iya. iya. Tapi kalau untuk mendapatkan yang penting hidup, yang Iya, penting beranak, iya. sebenarnya tidak usah rumit-rumit kita mikir gapi Iya. itu harus 1 ekor 4 liter itu Iya. nggak harus seperti itu. Itu kalau kita ngomongin ikan gapi biar cepat gede, Iya. gedenya bagus, Iya. kualitasnya bagus, Iya. ya ada syarat itu. Semakin besar atau semakin banyak volumenya air, Iya. ikan gapi akan cepat gede dan Iya. akan menampilkan Performa terbaiknya performa dia. yang terbaik dia Oh, gitu. Tapi oke, kalau baik. untuk pelihara aja Anda Iya. bisa gunakan tempat-tempat yang nggak harus sebesar itu, kali 1 meter kali 50. Kalau ruang tamumu cuma kecil, kamu bisa hanya menggunakan akuarium yang kecil 30 kali 30, tapi di situ diisi ikan yang sudah bagus gitu loh. Nggak perlu diisi untuk breed juga gitu loh. Iya, iya. Untuk hiasan nggak ada masalah. Oh, oke. Tetap bisa hidup. Jadi mau pakai wadah apapun bisa hidup Bisa aja hidup, gitu. ah. Tapi memang kalau ingin mendapatkan hasil terbaik, memang Iya. kita mesti menerapkan standar minimal 1:4. Iya. 1 ekor ikan gapi 4 liter. 4 liter air. Kalau ingin mendapatkan hasil terbaik tentunya. Tapi kan beda kan, kita mau hidup aja atau mau hasil terbaik itu tergantung
teman-teman Ya, juga gitu. atau mungkin sudah beli ikan yang sudah bagus ditaruh di akuarium, nggak perlu ada 1:1 nggak masalah. Iya benar. Benar. Oke, baik, kita lanjutkan lagi di poin kelima. Oke, siapkan ruang khusus karantina. Ini juga diterapkan sangat luar biasa oleh Swasih Farm lebih dari berapa? 6 tahun ya? Lebih 6 tahun kita udah melakukan hal ini sebenarnya. Kalau ikannya itu memang kita beli dari luar, memang perlu. Tapi kalau ikan itu sudah ternakan sendiri, ya nggak usah dikarantina, nggak apa-apa. Paling aklimasi aja cukup. Apalagi terkait dengan ikan-ikan yang sakit tuh. Iya, karantina mungkin fungsinya untuk mengobati ikan sakit, nggak apa-apa. Tapi kalau ini kan memang kasusnya di sini adalah dia beli ikan dari luar, kemudian harus karantina dulu, baru dimasukkan ke farm. Benar sekali. Iya, betul banget ya, betul banget. Tapi kalau sosial itu pendekatannya itu kita ada ruang khusus karantina. Tapi memang untuk ikan-ikan sakit gitu ya. Untuk kita pisahkan agar nggak menular. Karena kita sudah produksi sendiri semuanya. Oke, baik. Oke, itu nomor 5 tips dari Rio. Nomor 6, pakan yang terlalu banyak bisa membuat ikan mati. Nah, ini dia nih, terkait dengan diet. Hampir sama dengan tadi pembahasan ya, karena di situ ada penggunaan pelet dan menggunakan cacing sutra dan kutu air gitu. Kemudian di situ ada proses sterilisasi untuk cacing sutra, kutu air nggak dijelaskan di situ. Kalau cacing sutra perlu tambah obat jamur dan lain-lain. Oke, saya sepakat dengan itu. Tapi kalau mungkin kutu air, kalau mau dibahas, kutu air cukup hanya dibilas dengan air bersih saja. Oh, kutu air hanya dibilas pakai air bersih aja? Karena kalau didiamkan selama 1 hari, kemudian dikasih obat, mati kutu airnya. Oh, baik. Kutu air kalau udah mati, ikan nggak mau makan, malah jadi penyakit. Iya, jelas langsung meracuni karena langsung amonia ya, karena proteinnya cukup tinggi. Jadi kalau kutu air cukup dibilas air bersih. Jangan sampai dia mati. Kalau ditambah tadi obat-obatan, mati kutu airnya. Oh, jadi cukup itu aja ya. Kalau ini kan Rio kasih tips, kasih obat untuk cacing itu. Kalau untuk cacing sepakat, didiamkan selama satu hari, kemudian dikasih obat ini, dicuci dan lain-lain. Oke, sepakat. Tapi kalau untuk kutu air, pokoknya dibilas saja. Bisa 2-3 kali nggak apa-apa. Yang penting dibilas saja pakai air yang bersih sampai benar-benar kutu airnya itu kelihatan merah bersih, itu aman, udah aman. Oke, siap. Berikutnya adalah nomor 7. Ada lagi? Nomor 7 baca selengkapnya. Oh, udah habis. Oke dia. Nah, itu dia tips dari Rio dari Biofish Farm dari Cipayung, Jakarta Timur tentang pembudidayaan ikan gapi. Dan tadi udah banyak hal sudah kita bahas juga. Tambahan sebenarnya bukan mengkoreksi, tapi tambahan-tambahan dari kita ya, tambahan dari kita terkait dengan bagaimana mendapatkan hasil yang maksimal untuk memelihara ikan gapi itu sendiri. Oke, itu dia pembahasan kita malam ini dari Gapi Dalam Berita untuk episode malam ini. Kita akan ketemu pekan depan Gapi Dalam Berita dan berita-berita yang menarik tentang ikan gapi tentunya dan tentu saja untuk memperkaya pemahaman dan pengetahuan kita tentang bagaimana ikan gapi itu sendiri. Oke, baik, selamat malam dan sampai jumpa.